Luk, kamu kemarin malam sama siapa di semak-semak itu? Kamu lagi ngapain? Kamu ini nggak tahu aja. Kemarin malam aja aku di rumah kok. Ada apa ini? Oh, ini. Kemarin aku lihat si Lukman di semak-semak, tapi katanya bukan dia. Oh itu, sekitar jam 8 kan, sama satu laki-laki. Iya, mencurigakan banget gerak-geriknya. Ada yang dibawanya juga, tapi kata Lukman itu bukan dia. Beneran, itu bukan aku. Kalian kan juga tahu kalau teman dekatku hanya kalian. Jangan-jangan Lukman ini makin narkoba. Apa iya ya? Terus uang itu tadi uang apa? Udah gitu ditanya juga kabur orang. Kamu tahu nggak, Luk? Narkoba itu bisa merusak kehidupanmu. Terus juga kalau kamu ketahuan, kamu bisa masuk penjara loh. Loh, siapa yang pakai? Kamu itu asal tuduh aja. Kira-kira puskesmas buka jam berapa ya? Udahlah, langsung berangkat aja. Pagi Mbak, poli konseling buka tidak ya? Ada Mas, sebentar sudah pernah berkunjung ke puskesmas. Sudah Mbak. Oh iya sudah, kebetulan poli konseling belum ada pasien, jadi Mas bisa langsung ke poli ya. Baik Mbak, terima kasih. Silahkan Mas, duduk dulu. Apa ada yang bisa saya bantu? Saya Lukman, Gus. Saya datang ke sini untuk menanyakan sesuatu. Baik, sebelumnya perkenalkan saya perawat Amel yang berjaga di ruang ini. Memangnya sesuatu apa yang kamu ingin tanyakan? Saya itu takut Bu. Saya cerita sedikit boleh? Boleh, silahkan Mas bercerita apa yang dikeluhkan yang Mas pikirkan. Mas bisa ceritakan semuanya di sini. Tenang saja, di sini saya sebagai perawat konseling tentunya akan memberikan saran yang baik untuk Masnya dan saya akan menjaga kerahasiaan dan saya akan mendengarkan dengan senang hati. Jadi gini Bu, saya ini sebenarnya adalah pecandu narkoba. Saya sudah lama mengkonsumsi narkoba ini lebih dari 6 bulan dan saya bingung harus bagaimana. Saya ini takut ditangkap polisi Bu, karena saya juga takut akan perubahan dalam diri saya yang sangat banyak, seperti berat badan saya ini sangat turun drastis dan saya suka marah tidak jelas. Saya pun juga bingung karena ketergantungan mengkonsumsi narkoba ini, saya tidak dapat berhenti begitu saja karena saya trauma akan masa lalu yang sangat saya alami dan saya memilih untuk mengkonsumsi narkoba ini sebagai obat penenang Bu. Baik, lalu apakah orang tuamu tahu tentang ini? Oh tidak Bu, saya jarang bertemu dengan orang tua saya dan orang tua saya pun juga sibuk bekerja. Lalu saya setiap malam juga pergi nongkrong bersama teman-teman saya Bu. Baik, sebenarnya kamu jangan mengonsumsinya lagi. Mengonsumsi narkoba itu sangat berbahaya. Kamu juga tahu kan efek samping yang kamu rasakan saat ini? Di luar sana juga banyak yang tertangkap polisi. Maka dari itu, kamu harus tahu dari sekarang bahwa narkoba adalah dapat menimbulkan kecanduan bila pemakaiannya berlebihan. Dalam Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa pengertian narkoba adalah zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Narkoba ini bisa berakibat fatal seperti penurunan kesadaran, merubah sel otak, mengganggu kualitas hidup, hingga yang lebih parah lagi adalah kematian. Waduh Bu, lalu apa yang harus saya lakukan untuk mencegahnya Bu? Jujur saya belum siap untuk mati Bu. Ada beberapa penanganan seperti rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial,
Jadi, Mas harus bisa untuk mengikuti rehabilitasi. Apakah mau? Saya ini takut Bu, orang tua saya tahu. Apakah saya boleh untuk tidak mengikuti saran dari ibu? Tapi saya akan janji pada diri saya sendiri untuk berhenti mengonsumsi narkoba ini dan saya akan kembali ke jalan yang benar. Saya mohon sekali lagi agar diperbolehkan ya Bu. Baik, kalau begitu, tetapi Mas harus selalu kami pantau agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Mas Lukman harus bisa mengontrol diri. Untuk itu, Mas Lukman harus berhenti bergaul dengan teman yang sesama pecandu narkoba dan bisa memulai kehidupan yang lebih baik. Bisa dengan diselingi dengan olahraga agar tubuh menjadi sehat, atau mungkin mencari kesibukan yang bernilai positif. Begitu Mas Lukman. Apa ada yang ingin ditanyakan? Baik Bu, saya sudah paham dan saya sudah cukup jelas. Terima kasih atas saran dari Ibu. Semoga saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan Bu. Baik, kalau begitu Mas Lukman boleh pulang. Baik Bu, terima kasih. Selamat siang ibu-ibu. Siang Bu, silakan duduk Ibu. Iya ibu, terima kasih. Sesuai jam ya bu, ini saya datangnya. Iya Bu, sudah tepat. Baik, kita mulai saja ya Bu. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar acara bisa berjalan dengan lancar. Saya persilahkan ibu-ibu. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Perawat Amel dan rekan saya Perawat Yani. Kami dari Puskesmas Gamping. Jadi kedatangan kami ini untuk melakukan pendidikan kesehatan dengan tema pecandu narkoba dan HIV. Untuk pemateri akan disampaikan oleh Perawat Yani. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Perawat Amel. Saya akan menjelaskan apa itu pecandu narkoba. Pecandu narkoba pada dasarnya adalah individu yang menyalahgunakan narkoba yang akan mengalami ketergantungan pada satu atau lebih zat narkotika, psikotropia, dan zat adiktif lainnya, baik ketergantungan secara fisik dan psikologis. Nama narkoba zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan obat. Penggunaan obat-obat tersebut dapat menurunkan kesadaran yang akan berujung pada hilang ingatan. Hal tersebut dikarenakan karena narkoba dapat mengakibatkan efek sedatif seperti kebingungan, hilang ingatan, perubahan perilaku, tingkat kesadaran menurun, dan koordinasi tubuh terganggu. Saya contohkan narkoba jenis suntikan. Narkoba ini biasanya akan disuntikan ke dalam tubuh. Begitu ibu-ibu. Lalu tadi kalau tidak salah berkaitan dengan orang HIV ya Bu? Itu bagaimana kok bisa? Jadi pengguna narkoba atau nafsa suntikan adalah faktor besar dalam penyebaran infeksi HIV. Penggunaan narkoba suntikan jika dipakai secara bergantian, maka akan membawa infeksi HIV yang menyebar secara mudah. Bila orang memakai alat suntik secara bergantian dalam penggunaan narkoba. Seperti itu, Mbak Siska. Lalu Bu, apa yang harus dilakukan jika sudah terkena HIV? Jika sudah terkena, maka harus melakukan tes HIV. Tujuannya untuk memastikan bahwa penyakit tersebut sudah terinfeksi pada orang pengguna tersebut atau tidaknya. Dan nanti pasti akan dilakukan pengobatan seperti ARV yang tujuannya menekan jumlah virus sehingga dapat meningkatkan imun pasien HIV. Apakah bisa sembuh, Sus? Kemungkinan kecil sekali untuk sembuh, Mbak, karena virus HIV itu akan terus berada di dalam tubuh dan akan merusak kekebalan tubuh. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahwa
Pengobatan yang dilakukan pun hanya untuk memperpanjang harapan hidup pada penderita HIV tersebut. Jadi tidak boleh menggunakan narkoba menggunakan jarum suntik ya Bu? Ya tidak boleh Mbak, nanti bisa terkena penyakit menular. Nah, benar Bu Ratna. Bu Ratna sudah paham ya sepertinya. Baik Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, jika tidak ada, saya kembalikan ke perawat Amel. Baik, terima kasih Perawat Yani yang sudah menjelaskan materi pada siang ini. Kami mohon maaf jika ada salah kata dalam pertemuan ini. Jadi kami mohon untuk undur diri. Terima kasih ibu-ibu semua. Sama-sama, hati-hati di jalan ya Bu.